Kamu pernah ketemu Kenti Bangkok nggak? Mantan suamiku Kentinya Bangkok. Kemarin liat CNN live Shopee, seru banget. Oke udah spesial. Bikin akun barbarka biar asik. Hari ini aku beres-beres packing, sekalian ke Apple. Ternyata guys, ini iPhone aku bermasalah. Aku pakai Samsung, tapi nggak apa-apa sih, udah beli iPhone yang baru ya. Yellow screen, jadi nggak bisa lihat. Tuh, ininya kuning, layarnya kuning, harus di reset. Tapi untung aku udah beli iPhone 15 ya. Oke, dengar-dengar nih ya guys, dengar si Loli itu diusir. Dia nggak kabur. Kalau kabur barang-barangnya itu kan udah apa, kalau kabur dia pasti udah speak up. Dia diusir, makanya sampai ke kantor polisi. Lagi apa, saya lagi mau barbar sayang. Kenapa dia ke kantor polisi diusir sama si Mami Eda? Kata gue juga awalnya ujung-ujungnya duit say. Dari awalnya seperti si Mami Juliana, satu pengen bansos, which is okay. Kedua pengen duitnya Nikita, seolah-olah biar apa, biar anaknya itu numpang di sana dan ngekos sama mereka. Cuman Nikitanya keburu marah sama si Loli karena ngebelain si Anthony kan. Terus udah apa, udah di sana berapa bulan, tingkah laku si Loli nggak baik gitu loh. Live mulu, berisik ya kan. Terus apa, nggak ada kontribusi secara finansialnya juga. Aku nggak bisa menghubungin siapa-siapa di sana, jadi ini cuman ya katanya gitu loh. Bukannya waktu kemarin Loli ditegur, biasanya pas nyalain lampu kelihatan biasa aja mereka. Di kamera, off kamera beda lagi. Soalnya kalau misalnya keluarga nggak pansos ya guys, mereka nolongnya ikhlas, ngerti nggak sih? Nggak usah dari kamera, nggak usah apa, nggak usah bikin TikTok. Si Edanya bikin TikTok kan, joget-joget kan, masih di sana. Tapi pasti nanti ada yang nolongin gerak. Ntar salah satu keluarga Indonesia bakal nolongin Loli. Tunggu deh. Si Loli kenapa di kantor polisi diusir sayang? Diusir Mami Eda, Mami Juliani diusir. Diusir kok sampai kantor polisi karena dia pengennya si Loli pulang. Jadi si Mami Juliani mungkin ya bilang kantor polisi bahwa si Loli ini apa, harus dipulangin segala macem. Ntar ditolongin nepos, mana mau Fitri Sahutero bantuin Loli. Aja Tasya meja ya, kualat sih. Ya segimana apapun emang Loli kualat sih, walaupun ibunya jahat juga ya. Ya Loli itu bikin enakin orang, ngerti gak sih? Live tiap hari, dapat duit juga, ngomongnya besar juga. Oh, aku bisa cari apartemen sendiri kalau uang ada sih, dia bilang gitu kan. Kok di aku suaranya kecil, naikin lagi suaranya sayang. Barbar yuk langsung, masih pagi, aku belum bisa terlalu barbar. Kalau barbar itu kita harus ada infonya, ngerti gak sih? Kalau infonya cuman katanya ya kita nggak bisa terlalu barbar lah. Tapi itu salah satu caranya untuk si Loli diusir guys. Jadi sini kita barbar apa, kasar sama Mami Juliani sama si Eda gitu. Kalau nggak gitu sini kita si Loli nggak bakal diusir, betah-betah aja.
gue udah tahu caranya nih kita apa ngebully orang, pasti body shaming kan. Kedua apa ngebulinya pakai bahasa binatang, terus sosial ekonomi gitu kan. Terus habis itu suruh netizen sama orang-orang terdekatnya ngebully juga gitu loh. Yang ngelapor polisi, sebenarnya bukan ngelapor polisi sih, mungkin si ini mungkin ya guys, ingat kalau aku nggak tahu informasi, aku nggak bisa terlalu barbar karena takut salah info, kalian jadinya kayak oh kok begini. Tapi menurut aku ya, kan yang punya rumah Mami Eda ya, kalau misalnya di UK itu nggak bisa kita memperlakukan seseorang dengan kasar. Misalnya Loli harus apa dipukul, nggak boleh dipukul. Satu, kan dia di bawah umur juga, masih dilindungi sama negara. Kedua, kalau dia diusir secara paksa, si Mami Juliani juga salah, karena dia kan guarantornya, dia guardian parent di sana kan. Secara nggak langsung, kalau Loli telepon polisi dan dia diusir, yang ketangkap Mami Juliani, karena dia salah satunya orang yang jadi pelindungnya Loli di sana. Karena si Loli itu nggak boleh tinggal sendiri guys, karena si Loli itu masih di bawah umur kan. Secara nggak langsung dia harus punya orang yang bisa melindungi dia. Makanya kenapa kemarin di boarding school, karena pasti ada orang boarding school yang tanda tangan si Loli harus pulang ke asramanya, kemana-mana harus ada parentnya gitu, penjamin ya, harus ada penjaminnya. Jadi kenapa di kantor polisi? Jadi kalau Loli kabur, yang salah justru Mami Juliani loh, karena anak di bawah 16 tahun kalau kabur dan missing person gitu ya, jadi benar-benar nggak tahu di mana, yang ketangkap justru Mami Juliani. Jadi udah benar itu dia di kantor polisi. Jadi yang laporin polisi apa? Logikanya Mami Juliani, karena kalau misalnya si Loli kabur dan hilang, yang tanggung jawab Mami Juliani dan dia yang bakal kena masalah. Coba jemput aja Loli, tinggal sama kamu. Enggak deh, thank you. Kalian nggak lihat sih Fajar Loli sama kayak emak-emaknya? Kenapa enak-enak di asrama, kenapa keluar nggak dibayar sama kita sayang? Kali itu bayarannya per quarter. Sesudah summer sini kita udah nggak mau bayar. Berarti yang bisa jemput Loli NM ya kak? Ya, salah satunya Nikita, atau enggak si Loli bakal dimasukin ke social service. Jadi nanti si polisinya telepon dinas sosial, bilang nih ada anak umur 16 tahun, jadi si Loli antara masuk asrama atau masuk ke penampungan. Oh, tapi si Lori bisa ngelaporin Mami Juliani sih kalau misalnya dia diusir secara nggak baik, karena dia punya hak untuk tinggal di sana kalau misalnya itu dia si Mami Eda ini penjamin ya. Barang gelondongan 5 koper kali. Emang bisa masuk dinsos padahal punya emak? Ya bisa, karena gini ya guys, ini biar kalian gak ngerti ya. Dinas sosial itu buat apa? Buat orang-orang yang misalnya ibunya narkoba ya, ibunya di penjara, ibunya psikopat, ibunya abusive, itu ada dinas sosial. Jadi secara nggak langsung si Loli kalau emang nggak mau pulang ke Indonesia, satu itu. Kedua, diusir sama Mami Eda, pilihan terakhirnya adalah dinas sosial. Saya dan live bilang Loli udah pergi 2 hari nggak pulang. Nah berarti missing person kan? Karena kalau nggak gitu ntar tanggung jawabnya Mami Eda loh. NM laporin Mami Juliani bisa nggak? Nggak, karena si Loli bakal bakal bilang aku nggak diculik sama Mami Eda, aku ini dengan atas kemauanku sendiri.
dinas sosial di UK, di UK lah. Pasti ini ada orang Indonesia lain yang bakal nampung dia, percaya deh. Karena ini opportunity untuk satu jadi pahlawan, kedua pansos, ketiga ya apa? Ya siapa tahu dapat duit gitu. Karena di up kan. Tapi kenapa belain Tony ya di awal? Karena sini kita emang segila itu guys. Jadi anaknya sendiri itu sampai ngebela mantan suaminya Nikita, Tony Dedola, karena emang Nikita segila itu. Jadi si Loli dapat titik cerah kayak, oh aku bisa keluar dari rumah itu, bisa tinggal di luar negeri gitu loh. Tolongin Loli lah, Loli kan masih kecil. Aduh, aku aja lontek sayang, masa aku jauh-jauh ke London ngapain? Ntar Loli aku ngajak jadi lontek kan, nggak juga kan, nggak gitu juga kan. Tony nggak mau datang ke UK untuk nol. Nah itu yang aneh. Jadi secara nggak langsung si Tony juga nggak tanggung jawab ya. Kan dia bikin YouTube, I will take care of my daughter katanya gitu kan. Itu anak gue, Loli bakal aku angkat. Terus tiba-tiba udah kayak begini, angkat tangan semua. Ya. Terus siapa? Support sistemnya si Fitri Sauteru. Angkat tangan juga. Nggak berkutik. Loli bisa dideportasi. Rada 50-50 ya. Kalau si Loli bilang aku mau stay di UK karena di Indonesia dia hidupnya terancam, mungkin bisa stay di UK. Ma'ilah bilang kalau Loli diusir karena tidak menghasilkan uang lagi. Pak satu itu udah pasti itu, karena kan udah kena statementnya si Mami Juliani ngomong, sumpah demi apapun waktu Loli di sini listrik dan air naik mahal, dia bilang gitu kan. Uangnya udah habis biayain keluarga Eda, dan tas Hermesnya dibeli mamanya, katanya dijual buat ngasih. Ya mungkin it's possible. Maksudku tolong kasih saran ke Loli, dia harus gimana. Option pertamanya dia bisa ke dinas sosial dan ikut asrama. Nanti dia di itu kalau misalnya dari dinas sosial ya, udah masuk dinas sosial, dia bakal diassign ke orang-orang yang mau menampung teenagers. Ada namanya apa ya, bukan adoptive parents. Jadi mereka itu keluarga yang mau menampung anak-anak yang nggak punya keluarga, ada namanya di situ, gue lupa namanya apa. Kedua, dia tinggal di asrama, jadi kayak yatim piatu, ya. Atau ketiga, ditampung sama orang Indonesia. Pasti kan ini viral, pasti orang-orang rebut-rebutan pengen jadi pansos juga kan. Yang keempat, deportasi. Asli ini mah Loli salah, Juliani salah, Antonio hoax. Jadi setiap tadi emang udah muak sama Loli, so mending Loli ke dinas sosial untuk UK kehidupan keras dari nol ya. Kalau mau dia dari nol, karena dia cuma tinggal nunggu 2 tahun lagi untuk bisa hidup sendiri. Loli bisa konsultasi ke KBRI nggak sih? Kalau ke KBRI tadi dia pulangin. Kalau di NASA ya, lanjut sekolah. Listrik di sana mahal banget, nggak juga, paling juga 300-400 euro. Terlalu lebay, Mami Juliani. Tapi mungkin buat dia uang segitu berharga ya guys. Ya cari foster parents, that's right, namanya foster parent. Jadi nanti si dinas sosialnya matching si Loli sama foster parent, nanti dia diadopsi. Ya sih, salah penafsiran deh Cok.
Mami Eda bilang sumpah dah Loli di sini listrik mahal, bukan karena Loli tinggal di rumah Mami Eda. Eda listrik juga mahal. Coba lihat videonya. Iya benar-benar. Tapi dia bilang sumpah gara-gara Loli. Kata-katanya dong, kata semenjak Loli di sini listrik dan air mahal. Dengar kata-kata perkataannya si Mami Juliani itu pun di live guys, lagi si Loli lagi live kan, berarti secara nggak sadar Mami Juliani tahu si Loli lagi live dan banyak ribuan orang yang nonton. Kebayang nggak apa yang dia ucapin kalau misalnya dia nggak live? Seburuk-buruknya gue orang tua gue nggak pernah sampai ninggalin gue gitu aja. Tapi ini karmanya si Nikita sih. Enggak sih, memang enggak. Kalau misalnya mahal banget juga enggak, normal lah. 300-400 euro itu normal. Mulai dari nol Loli mendingan gak percaya siapapun yang mau pansos. Tapi kan umur segitu kan dia nggak biasa tinggal sendiri juga kan. Seniat pansos sampai ngasih tumpangan. Soal itu international student nggak bisa di benefit UK, beda sama US. Tapi bisa dia sekarang kan dia nggak punya siapa-siapa kan, secara nggak langsung dia bukan benefit UK sih, kan dia masih di bawah umur sayang. Pasti ada dinas sosial ya. Manajer Amazon itu semua segitu murah bukan segitu murah kan, dia pasti ada mortgage gitu kan, ada biaya kehidupan sehari-hari. Wajar sih, harusnya si Loli mengasihkan uang endorsannya, uang cawerannya ke Mami Eda sih. Kalau ngomong sama-sama kasar, iya Loli ngomongnya kasar, di kita ngomongnya kasar. Umur berapa? Luar 18 tahun udah bisa mandiri. Tapi duit dari mana? Bisa sih. Ini ya guys, umur 18 tahun dia bisa kerja full time, terus cari, tapi dia harus punya surat sih. Kalau nggak punya surat dia nggak bisa bayar pajak. Kecuali dia cari kerjaan yang under the table ya, jadi di restoran atau dia jadi ngurusin bayi-bayi gitu, jadi kayak suster atau pembantu. Jadi dia harus cari keluarga Indonesia gitu loh. Bisa kalau ada kemauan, rajin bisa sebenarnya. Kasihan banget dia ditahan karena dia nggak bisa guys. Kebayang nggak umur 16 tahun bawa koper di jalanan. Satu, bisa diperkosa orang ya, kedua bisa dibunuh orang, bisa dicopet orang. Jadi kantor polisi udah paling benar sih. Susah. Apa benar bukan kuliah, college katanya. Yang aku tahu college itu kayak paket A, paket C gitu loh. Udah paling benar ngelontong. 16 tahun nggak boleh ngelontong. Bisa masuk penjara yang itunya. Emang si Loli bawa koper jalan itu katanya diusir kan. Buat homeless umur di bawah 18 tahun nggak boleh homeless. Bisa dideportasi, bisa kan. Aku tadi udah kasih pilihan itunya dia ya. Sekolah dan asrama di sana mahal sekitar berapa miliaran lah. Kalau misalnya private school, udah private school international student lah ya. Untung di sana dikenalin pajak nggak. Sebenarnya bagus juga dia ditangkap karena dia akan lebih safety kantor polisi daripada di jalanan. Tapi pasti shock lah, orang ke kantor polisi itu kayak udah nggak ada pilihan lagi. Padahal kan di live ya, kalau kalian lihat gitu ya, di live gitu kan dia suka bilang, "Mami makasih ya, ada satu lagi mami siapa gitu." Harusnya yang nampung dia itu, yang sayang sama dia itu bukan cuma satu orang harusnya ya, pasti ada orang-orang lain yang sayang sama dia.
Di polisi kasih makan, kasih makan, dikasih makan sayang. Pasti nanti ada orang yang ngasih makan, apalagi dia anak kecil gitu, anak gadis umur 16 tahun, pasti ada kasih makan. Kalau dia depresi, dia bunuh diri kan, ini kita juga bakal dibawa kubur. Itu option terakhir. Dia bilang kan, kalau li bahagia nggak, dia bilang gitu, kalau nggak bahagia gue udah gitu, dia bilang gitu kan. Secara nggak langsung dia udah pernah pikirin option itu guys. Yakin si nenek pasti nangis di kamarnya, di mulut aja bilang ikhlas, batin sih guys. Seorang ibu ngelihat anaknya menjelekkan dirinya sendiri, terus sekarang secara nggak langsung otomatis kan yang jelek sini kita itu ibu kandungnya, kedua ya Mami Eda, dulunya jelek. Tapi disekolahkannya karena sudah dapat tinggal kak, ya mungkin dapat dari dinas sosial kan. Aku udah kasih lihat kalian optionnya, bisa dapat dari dinas sosial atau nggak dapat orang Indo yang bilang ya udah di rumah aku aja gitu. Di hotel juga dia nggak bisa, umur 18 tahun ke bawah tuh nggak bisa tinggal di hotel. Ya pasti batin lah ibu dikatain anjing. Semakin iya sih, aku nggak benerin si Loli juga, dodonya salah, sini kita salah, Loli salah, Eda pun salah. Cuma kan kalian pengen aku bahas kan, jadi kalian ngerti. Dan aku tinggal di Amerika gitu kan, Amerika sama Europe nggak terlalu jauh lah, tapi mungkin sistemnya ada beda-beda dikit gitu. Live-nya aku save. Sini kita sebenarnya juga ngebatin, tapi si Loli mau bebas. Iya, tapi itu si Loli itu cerminan sini kita ya, dari cara dia bahasa dia, cara dia joget-joget, itu plek nih kita banget. Gatelnya si Loli gitu kan, udah pacaran segala macem, percis kayak si Nikita. Duh, aku nggak bisa baca komen kebanyakan. Bisa be, oke. Dia bukan diusir tapi dilarang merokok sama Eda. Ini nih ada yang ngomong, dia bukan diusir tapi dilarang merokok sama Eda rumahnya. Dia mau pergi karena ada teman barunya. Jadi dia kabur. Eda telepon polisi. Oh tuh. Nih ya, ada yang ngasih info. Makanya gue bilang kan, katanya kalau ngerokok, gue nggak ada bukti ya itu ya. Dia stres sih berarti. Ada teman barunya tuh kan, gue bilang kan, dia pasti ada orang Indonesia lainnya yang mau itu. Tapi karena si Mami Juliani ini udah jadi penjaminnya dia nggak bisa kabur gitu aja say. Ini make sense sih kalau misalnya ini bener ya. Koning Grief, kalau dia bilang statement ini ya, dia bukan diusir tapi dia dilarang merokok sama Eda di rumahnya, dan dia mau pergi karena ada teman barunya yang dia kabur. Eda telepon polisi. That make sense. Ini make sense sih. Dia udah ketemu laki-laki juga dan ada teman bulenya. Eda barusan telepon aku, dia akan speak up nanti. Tuh, tungguin tuh Eda tuh. Nih ya. Nih, kalian boleh follow nih. Ini kayaknya info teraktual nih. Aku yuk ke sekarang deh. Jadi aku off dulu. Kon ini nggak mau live aja langsung nih. Ngomong nggak usah nunjukin muka. Ngomong yang perlu aja. Kalau misalnya terlalu privacy, jangan terlalu di up. Kalau mau ngasih info, kalau nggak ngasih info juga nggak mau di public juga nggak apa-apa. Pin dulu komennya. Kamu mau private atau live?
kalau mau private aku matiin live-nya. Kalau lo di US nggak mau nampung orang, apa resikonya banyak? Satu, resikonya banyak, terus kedua tanggung jawab juga lah. Anak masih di bawah umur sayang. Coba aku pengen dia ngetik dulu mau private atau mau live. Kalau live aku naikin, karena ini mungkin hal sensitif, tapi garis besarnya kalian udah tahu ya. Berarti dia ditelepon polisi karena si penjaminnya itu Mami Juliani. Jadi si Loli itu nggak boleh, apa, nggak boleh kabur, karena kalau ada apa-apa yang apa, yang jadi bermasalahnya si Mami Juliani. Jangan percaya dulu, but that make sense though guys. Dia ini ya, si Kak Noning Griff ini, dia mengeluarkan statement yang masuk akal, nggak berlebihan. Kalau misalnya si Loli merokok masih oke. Kalau si Loli ketemu sama orang baru, karena dia udah nggak nyaman di rumah itu kan, jadi it make sense. Jadi aku udahan dulu, kayaknya dia mau telepon gue kali. Aku screenshot dulu deh, aku lupa nanti namanya lagi. Ini aku naikin ya. Kayaknya dia nggak mau ini deh, nggak mau naik deh. Dia maunya apa? Mau private aja. Kita udah nggak harus dengerin dari, iya kita harus dengerin dari Loli, tapi dia pasti nggak bakal ngejelasin secara langsung karena dia pasti malu. Ya kan Noning, tutup mukanya aja, nggak harus pakai muka sayang. Off dulu aja, decline sama dia. Jadi aku private dulu ya guys. Bye.